Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah alat yang jujur keren banget. Anggap aja ini semacam termometer buat ngukur panas dinginnya emosi di pasar. Namanya Fear and Greed Index. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat, pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Waktu pasar lagi merah-merahnya, panik, terus langsung jual rugi. Atau sebaliknya, pas lihat orang-orang pada cuan, kita jadi FOMO, ikut-ikutan beli pas harganya udah dipucuk. Nah, itu dia. Keputusan-keputusan yang didasari emosi kayak gitu, itu yang mau kita omongin sekarang. Tapi jangan salah ya. Perasaan roller coaster kayak gini tuh bukan cuma kita doang yang ngalamin. Ini tuh fenomena umum banget dan bahkan udah dipelajari secara serius di dunia keuangan. Nah, ini nih yang jadi dasarnya, namanya teori keuangan perilaku. Intinya, teori ini bilang kalau kita sebagai investor itu bukan robot yang 100% rasional. Sering banget emosi, terutama rasa takut dan serakah, itu ngambil alih dan akhirnya bikin harga aset jadi aneh, bisa kemahalan atau kemurahan dari nilai aslinya. Dan disinilah masalahnya muncul. Emosi ini ngebuat siklus pasar. Pas semua orang serakah, harga digoreng sampai ke langit. Begitu ketakutan datang, harganya anjlok. Kalau kita nggak waspada, kita bisa banget kejebak di siklus ini dan rugi. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak? Well, ternyata ada loh caranya. Jawabannya adalah dengan mencoba mengukur suasana hati pasar secara kolektif. Dan untuk itulah, ada sebuah alat canggih yang diciptakan khusus buat tugas ini. Kenalin, namanya Fear and Greed Index, atau disingkat FGI. Gampangnya, anggap aja ini kayak termometer emosi pasar. Skalanya juga gampang banget dimengerti. 0 itu artinya pasar lagi ketakutan banget, sementara 100 artinya lagi serakah-serakahnya. Nah, yang perlu kamu tahu, indeks ini tuh ada dua versi utamanya. Yang buat pasar saham, dibikin sama CNN, itu ngukurnya dari momentum harga, volatilitas, sampai permintaan aset yang dianggap aman. Sementara itu, buat pasar kripto, indikatornya beda lagi. Misalnya dari sentimen di medsos atau volume trading. Intinya, masing-masing dirancang buat nangkep denyut nadi pasarnya sendiri. Oke, jadi kita udah tahu cara ngukurnya nih. Pertanyaan berikutnya, terus diapain data ini? Nah, disinilah bagian serunya. Gimana cara kita pakai data ini buat, ya istilahnya, melawan arus? Disinilah kita kenalan sama strategi kontrarian. Logikanya itu sebenarnya simpel banget. Pas indeks nunjukin ketakutan ekstrim, artinya banyak banget orang lagi panik jual. Nah, ini bisa jadi pertanda kalau harga aset udah terlalu murah. Justru saat itulah para investor kontrarian ini melihatnya sebagai kesempatan emas buat beli. Sebaliknya, kalau indeks nunjukin keserakahan ekstrim, wah, itu waktunya buat lebih hati-hati. Dan ini bukan omong kosong loh, sejarah udah ngebuktiin. Coba aja lihat momen-momen krusial ini. Krisis finansial global 2008, awal pandemi di Maret 2020, sama crypto winter tahun 2022. Di semua kejadian itu, FGI anjlok ke level paling rendah. Dan tebak apa? Hampir selalu itu jadi titik terendah sebelum pasar balik arah dan meroket lagi. Malah, ada risetnya juga loh yang nunjukin ini. Sebuah studi dari ainvest.com nemuin kalau strategi kontrarian yang pakai indeks ini di pasar kripto, hasilnya bisa ngalahin strategi pasif, beli dan simpan, sampai 20-30% per tahun. Gimana? Lumayan banget kan? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita terlalu semangat, ada satu hal yang super penting buat diingat. Indeks ini memang alat yang hebat, tapi ini bukan bola kristal yang bisa ngasih tahu masa depan. Jadi, ingat ya, ada beberapa catatan penting nih. Riset soal ini seringnya fokus ke aset tertentu, kayak Bitcoin atau indeks LQ45. Terus, kinerja masa lalu itu nggak jamin hasil di masa depan, itu udah pasti. Paling penting, FGI itu cuma salah satu alat. Jangan jadiin satu-satunya dasar buat ambil keputusan. Dan, ya, kondisi pasar kita di Indonesia bisa jadi beda sama pasar global. Jadi, cara paling pas buat ngelihat indeks ini tuh gini. FGI itu termometer. Dia ngasih tahu suhu pasar sekarang, tapi dia nggak bisa ngeramal cuaca buat minggu depan. Dia ngasih data, bukan kepastian. Paham ya? Oke deh, jadi setelah kita ngobrolin cara kerjanya, potensinya, sampai batasannya, yuk kita simpulkan jadi beberapa langkah praktis yang bisa langsung kamu coba terapin. Gini nih, langkah-langkah simpelnya. Pertama, pantau skor FGI secara rutin buat tahu angin pasar lagi kemana. Kedua, begitu lihat skornya nunjukin ketakutan ekstrim, jangan ikutan panik, justru mulailah cari-cari peluang. Dan ketiga, ini yang paling penting, jangan telan mentah-mentah. Selalu gabungkan sinyal dari FGI ini sama analisismu sendiri, baik itu fundamental maupun teknikal.
Jadi, sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Nanti, kalau suatu saat kamu lihat berita-berita heboh soal kepanikan pasar dan skor FLG lagi anjlok banget, kamu bakal ikut-ikutan takut? Atau kamu justru udah siap buat melihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain? Sebuah peluang? Pilihannya ada di tanganmu.